yang dimaksud dengan tafsil secara terperinci dari mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, fa bi anna arifa al-kutub al-arba'ah wa ya at-taurah li Musa waz zabur li Daud wal injil li Isa wal furqan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini mempercayai secara tafsil secara rinci disebutkan ada 4 kitab yang sebagaimana kita sudah ketahui dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya ada namanya kitab Taurat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk umatnya. Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk umatnya. Injil Nabi Isa kepada umatnya. Wal Furqan atau Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak nama Al-Qur'an ini, diantaranya Al-Furqan, kemudian Al-Qur'an, kemudian apalagi At-Tanzil, ya. Jadi banyak sekali nama-nama Al-Qur'an ini, itu diantara beberapa nama yang sampaikan untuk menyampaikan nama daripada Al-Qur'an. Termasuk Al-Furqan ini artinya adalah pembeda. Jadi Al-Qur'an ini bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang benar dan mana yang salah. Wal furqan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di antara juga yang harus kita yakini adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala hafidha kitabahu al-aziz wa huwa al-Qur'an min at-tabdil wa at-tahrif. Qala ta'ala la ya'tihil batilu min baini yadihi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung menjaga Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an itu banyak yang diselewengkan, banyak yang dipalsukan, banyak yang ditambah, banyak yang dikurangi. Tetapi Al-Qur'an tidak. Sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Jadi berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Maka kalau kita lihat sekarang, misalnya, mohon maaf ini ya, Injil yang ada itu banyak versinya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, bahkan bahasanya berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, ada bahasa Perancis, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu Injil. Tapi Al-Qur'an enggak. Al-Qur'an hanya satu bahasa dengan menggunakan bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Ya. Ini bedanya dengan kitab-kitab yang lain. Ay minat tahrif, Al-Qur'an dijaga oleh Allah dari penyimpangan-penyimpangan, wa ziyadah dari penambahan-penambahan, wan nuqsan dari pengurangan-pengurangan. Falau arada ahadun ayyughayyirahu biharfin aw nuqtatin laqala lau ahlud dunya anta kazzab. Jadi disampaikan seandainya kalau ada orang yang mau memalsukan Al-Qur'an satu huruf saja atau bahkan satu titik saja, itu pasti akan ketahuan dengan adanya banyak penghafal Al-Qur'an. Jadi satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah yang bisa banyak dihafal oleh manusia adalah Al-Qur'an. Bukan hanya orang Arab yang bisa menghafal, bahkan orang selain Arab termasuk orang kita, orang Indonesia, orang Serang, ini banyak sekali yang menghafal Al-Qur'an. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak kecil pun banyak juga yang bisa menghafal Al-Qur'an. Ini diantara satu yang menunjukkan bahwasanya kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa mudah untuk dihafal, sebagaimana nanti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi kalau seandainya ada orang yang memasukkan Al-Qur'an satu titik saja atau satu huruf saja, maka akan ketahuan, ya, akan ketahuan dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Hatta inna syekh al-mahib law ittafaqa law taghyir fi harfin minhu laqala law sibyan akhtata ayyu syekh wa sawwabu kadza. Jadi dipermisalkan juga di antaranya di sini, kalau seandainya ada seorang syekh, seorang ulama yang dia terkenal alim misalnya, orang yang terkenal banyak diwibawakan oleh orang, kemudian dia menyampaikan ayat Al-Qur'an tapi salah yang dibaca, atau bahkan seandainya banyak orang-orang yang kita kagumi kemudian dia mendustakan Al-Qur'an, maka dia akan diingatkan oleh orang lain, bahkan
akan diingatkan oleh anak kecil yang dia sudah bisa menghafal Al-Quran dan mengatakan, ya Syekh, Anda membacanya salah. Inilah diantara salah satu kemujizatan Al-Quran. Jadi banyak orang yang bisa menghafal, maka ketika ada yang salah baca langsung ditegur oleh yang lain. Biasanya kita mendapatkan berita informasi, biasa itu ada kadang-kadang di dalam WA ada bacaan di dalam Al-Quran yang salah nulis, ya, maka akan segera ada yang menegur, disampaikan kepada Kementerian Agama bahwa ayat ini dalam surat ini ada yang salah cetak, maka segera dibetulkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dikurangi, tidak akan bisa ditambah, dan tidak akan bisa diselewengkan sampai hari kiamat. Ini diantara kemujizatan Al-Quranul Karim. Walam yattafiq dzalika li ghairihi minal kutub li'annahu la kitab illa wa qad dakhalahu at-tahrif wa at-tashhif wa at-taghyir min ulama'is su. Jadi banyak kejadian-kejadian sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran ini, bahwa ternyata di antara umat-umat Nabi terdahulu itu banyak yang menyimpangkan kitab-kitab yang diturunkan oleh nabinya. Tapi berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Di sini juga disebutkan ada yang disebut dengan ulama usu. Ini kadang-kadang kita ada mendengar ucapan-ucapan, wah ini ulama usu. Ulama usu itu maksudnya apa sih? Jadi ada ulama usu, ada ulama ul khair. Ada ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Kalau ulama usu, ya, yang saya dapatkan penjelasannya dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu definisinya ulama su itu adalah kullu munafikin katsiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal ittakhadha al ilma hirfatan yata'akkal biha wa ubbahah yata'azzaz biha yad'un nas ila Allah wa yafirhu minhu. Jadi maksudnya ulama su itu adalah kullu munafikin katsiru ilmil lisan. Jadi ada orang yang dia pintar bicara, menggunakan dalil-dalil, seakan-akan dia ahli agama. Dia menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang agama, menyampaikan lewat lisannya dia. Tapi jahilul qalbi, tapi hatinya kosong. Wal amal, tidak ada amal yang dilakukan dari apa yang diucapkan. Maka sampai Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya apabila kita membicarakan sesuatu tapi kita sendiri tidak mengamalkan, tidak melakukan itu. Kita menyuruh orang sholat berjamaah tapi kita nggak sholat berjamaah. Kita menyuruh orang supaya membaca Al-Quran tapi kita tidak baca Al-Quran. Kita menyuruh orang supaya melakukan amal baik tapi kita tidak melakukan amal baik itu. Ini namanya disebut dengan ulama su. Jadi hanya pandai berbicara, pandai berretorika, tapi dia tidak melakukan apa yang disampaikan, ya. Ittakhadhu ilma khirfatan, bahkan dia menjadikan ilmu sebagai usaha untuk mendapatkan uang, dijadikan sebagai profesi untuk mendapatkan uang. Nauzubillahi min dzalik. Yata'akkal biha, kemudian dia dengan ilmu tersebut digunakan untuk mencari makan. Yata'azzaz biha yad'un nas ila Allah. Kemudian dia dengan ilmu tersebut dia membangga-banggakan dirinya bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang berilmu. Ya, mengatakan kepada orang bahwasanya dia adalah orang hebat. Wa yafiru minhu. Dia mengajak orang untuk menuju kepada Allah, tapi dia sendiri malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membicarakan sesuatu tentang agama melalui lisannya tapi hatinya kosong. Mengajak orang melakukan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia sendiri lari dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu contohnya, mengajak orang sholat berjamaah, dia sendiri enggak sholat berjamaah. Kemudian mengajak orang supaya dia mengatakan yang benar tapi dia sering dusta. Nah, ini disebut dengan ulama su. Ini nauzubillahi min dzalik. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah.